Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya akan menanggapi bagaimana sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo terhadap serangan yang menyasar ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang ada di Gaza, di mana Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang menyasar di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang ada di Gaza yang mengakibatkan 500 orang tewas di dalam rumah sakit tersebut. Kenapa saya mau menanggapi ini, teman-teman ya? Bukan karena saya pro Israel, bukan juga karena saya kontra dengan Hamas, dan apalagi bukan dengan sengaja menyudutkan Pak Presiden kita. Tidak seperti itu. Tapi yang pertama, kenapa saya mau menanggapi ini? Karena di kolom komentar video yang saya upload soal pernyataan Pak Presiden Joko Widodo, banyak yang mengatakan sepertinya Pak Presiden kita terlalu cepat untuk menyatakan sikap. Sampai mereka juga mengatakan, Pak Presiden, hati-hati, waspadalah dengan apa yang Bapak sampaikan. Kenapa, teman-teman? Karena memang menurut firman Tuhan atau menurut kitab suci orang Kristen dan juga kitab suci orang Yahudi, teman-teman ya, bahwa siapa yang mengutuki Israel akan terkutuk juga, ya. Tapi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang pertama dulu yang mau saya sampaikan, bahwa sampai sekarang, dengar teman-teman ya, sampai sekarang, bahkan kemarin sebelum diturunkan atau sebelum kita mendengarkan pernyataan dari Pak Presiden kita, antara kelompok Hamas dengan militer Israel saling menuding soal serangan yang menyasar di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang ada di Gaza. Sekali lagi, mereka saling menuding soal serangan yang mengakibatkan ada sekitar 500 orang tewas dalam Rumah Sakit Baptis Al-Ahli tersebut. Kelompok Hamas mengatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh militer Israel karena Israel melakukan bombardir yang luar biasa dan akibatnya menyasar, akibatnya mengenai Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang kemudian memang mengakibatkan 500 orang tewas pada saat itu. Tetapi kemudian militer Israel juga menyampaikan bahwa mereka belum melakukan bombardir di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli. Mereka malah mengatakan bahwa roket itu adalah dari roket sekutu Hamas yang akhirnya salah sasaran. Nah, artinya kalau kita melihat daripada kedua pernyataan ini, baik dari kelompok Hamas dan juga dari kelompok militer Israel, maka seharusnya kita di Indonesia ini tidak bisa memberikan sikap terhadap siapa atau mengklaim ini yang melakukannya atau ini yang melakukannya. Kalau masalah memang apa yang terjadi di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli itu, seharusnya memang kita mengatakan bahwa kita juga mengecam keras serangan tersebut, siapapun pelakunya. Tetapi ketika Pak Presiden langsung mengatakan bahwa ini adalah serangan yang dilakukan oleh pihak Israel, ini yang membuat banyak saudara-saudara kita, banyak netizen yang memberikan sedikit komentar yang kontra dengan pernyataan Pak Presiden Jokowi. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, teman-teman ya. Yang pertama sekali, bahwa negara-negara yang ada di Eropa, termasuk juga Amerika Serikat, bahkan juga sebagian negara yang ada di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, mengklaim bahwa kelompok Hamas adalah kelompok garis keras atau teroris. Itu yang pertama. Lalu kemudian, yang kedua, Presiden Palestina maksud saya, teman-teman, beberapa waktu yang lalu juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas tidaklah mempresentasikan atau tidaklah mewakili warga Palestina pada keseluruhan. Ya kan?
Jadi artinya tindakan mereka ini bukanlah sebuah hal yang disetujui oleh pemerintah Palestina, teman-teman. Ya, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 terjadilah serangan pada saat itu, ya, sehingga apa yang terjadi ketika kita mendengar sampai kemarin itu ada sekitar 1.400 warga Israel yang akhirnya meninggal dunia, dan belum lagi yang luka-luka, teman-temannya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa pas di tanggal 7 Oktober ketika kelompok Hamas melakukan serangan terhadap warga sipil Israel, kenapa tidak ada satupun pernyataan kutukan juga yang disampaikan oleh Pak Presiden kita? Padahal jelas itu juga mengakibatkan banyak orang yang meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Saya nggak ngerti dalam hal ini, ya, tetapi saya hanya mencoba membuka wawasan kita. Kenapa baru sekarang ketika di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, ya, Pak Presiden kita berani menyatakan bahwa ini adalah serangan dari Israel, dan beliau dengan tegas menyatakan Indonesia mengutuk keras serangan dari Israel ini. Sekali lagi, kenapa di tanggal 7 Oktober ketika kelompok Hamas melakukan serangan terhadap Israel tidak ada kutukan yang sama yang disampaikan oleh Pak Presiden kita? Ada apa dengan ini semua? Ya, saudara, kita semua tidak pernah menginginkan terjadi yang namanya serangan yang harus, ya, menjatuhkan beberapa korban, bahkan beribu-ribu korban, termasuk serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Dan begitu juga dengan demikian, ya, kelompok dari militer Israel yang melakukan serangan balik kepada Palestina, begitu ya, karena memang banyak warga sipil Palestina yang akhirnya juga menjadi korban daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh militer Israel. Kita tidak pernah menginginkan itu. Bahkan kita juga mendoakan kalau boleh sesegera mungkin serangan antara kelompok Hamas dan Israel boleh dihentikan. Ya kan? Karena ya siapa yang menjadi korban? Orang-orang yang gak berdosa. Ya, sama juga dengan ketika Hamas melakukan serangan itu. Bahkan saya dengar ada sekitar 99 atau 199 ya warga Palestina disandra. Gitu ya, dibawa oleh mereka, ya, mereka culik, begitu teman-teman ya. Ya, ini juga sebuah kekerasan. Nah, itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita, saya pikir boleh-boleh aja, fair-fair aja. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya sepertinya, ya, ketika Hamas melakukan serangan tidak ada kutukan yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Lalu kemudian setelah terakhir, ya, serangan yang menyasar di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, Pak Presiden kita berani menyatakan bahwa itu adalah serangan dari militer Israel. Padahal sampai sekarang mereka masih tuding-menuding. Kelompok Hamas katakan ya itu dari serangan Israel, sedangkan militer Israel juga mengatakan itu roket dari sekutu Hamas yang menyasar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat dari apa yang dicatat di dalam kitab suci orang Kristen, memang jelas bahwa siapa yang mengutuk Israel, maka akan terkutuk juga. Maka pada kesempatan ini, sebelum saya mengakhiri video ini, maka saya akan menampilkan kepada kita semua ayat-ayat yang mengatakan bahwa siapapun yang mengutuki Israel, maka dia atau mereka dan siapapun juga akan terkutuk. Ya, mari kita akan lihat bagaimana soal ayat firman Tuhan ini. Nah, ini dia teman-temannya, saya ambil dari Kejadian pasal 12 ayat 3. Ini adalah berkat atau janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ini dia, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ini luar biasa. Lalu kemudian dari Kejadian 27 ayat yang ke-29, ini adalah ketika Ishak memberkati Yakub atau Israel setelah diganti namanya. Ini dia.
Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Lalu kemudian di Bilangan pasal 22 ayat 12, ya, ini terhadap Bileam ketika hendak mau menyerang bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya. Lalu kemudian ada juga dari Bilangan pasal 24 ayat 9. Ya. Ini juga masih dengan Bileam, ya, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ya, ini dia teman-temannya, jelas sekali ayat firman Tuhan tentang Israel, bahwa siapa yang memberkati Israel akan diberkati juga oleh Tuhan, dan siapa yang mengutuk Israel juga akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, itu dia teman-temannya tadi beberapa ayat firman Tuhan yang saya tampilkan kepada kita semua mengenai siapa yang mengutuk Israel juga pasti akan terkutuk, ya. Dan mari kita berdoa agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita tidak menerima kutukan daripada Tuhan, ya, karena jelas bahwa kita pun di sini belum menyatakan sikap soal ini karena kita masih belum tahu sebenarnya serangan ini dari siapa. Ini serangan dari mana? Apakah dari Israel ataupun dari kelompok sekutu Hamas? Kita masih belum tahu adanya. Untuk Pak Presiden kita berdoa agar diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat oleh Tuhan agar menjadi pemimpin yang luar biasa dan membawa dan membuat rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan. Untuk serangan yang menyasar di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli Gaza, siapapun pelakunya teman-teman, kita berdoa agar segera diungkap secepat mungkin. Dan untuk saudara-saudara kita yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena serangan tersebut, kiranya Tuhan menguatkan mereka dan mereka semakin mendekati diri kepada Tuhan. Mereka boleh bertobat, mereka boleh percaya bahwa hanyalah satu Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Apapun agama kita teman-teman, tidaklah membuat kita bermusuhan, ya, bahkan apapun suku, ras dan etnis kita, tidaklah membuat kita saling menjatuhkan, bahkan saling menghancurkan. Mari khususnya untuk kita orang-orang Indonesia, mari kita buktikan bahwa semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, ya, sekalipun berbeda tetapi satu jua. Maka sebab itu, ya, orang-orang yang selama ini merasa lebih benar dan merasa lebih hebat karena mayoritas di Indonesia ini, ayo segera bangkit dan bangun dari kesadaran yang selama ini tidak pernah Anda alami. Karena mungkin ada hal-hal yang membuat Anda tidak bisa sadar, tidak bisa waras. Tetapi pada kesempatan ini, ayo bangkitlah, sadarlah, agar Indonesia ini semakin maju ke depan ketika kita menjadi orang-orang yang saling menghargai satu sama yang lain. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.